Yap, oke, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan membahas pinjaman KTA dari Bank BNI ya, yang bernama BNI Fleksi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa pembahasan ya teman-teman. Yang pertama tentunya manfaat apa aja yang kita dapatkan kalau misalnya kita menggunakan pinjaman KTA dari Bank BNI ini ya, kemudian syarat-syarat dan ketentuannya, lalu biaya-biaya apa aja yang dikenakan ya, kemudian kita juga akan membahas simulasi pinjamannya guys ya, dan terakhir juga kita akan membahas sekilas tentang bagaimana cara mengajukan pinjaman di BNI Fleksi KTA ini. Oke, tanpa basa-basi lagi ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan utamanya. Nah, saat ini saya sudah berada di website resminya Bank BNI ya, tepatnya itu di halaman BNI Fleksinya ini. Nah, di sini kalau misalnya kita scroll ke bawah ya. Nah, di sini ada hal penting yang harus kalian garis bawahi terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya bahwasannya BNI Fleksi ini merupakan fasilitas kredit tanpa agunan yang diberikan kepada pegawai aktif yang mempunyai penghasilan tetap ataupun fixed income. Nah, ini perlu kalian garis bawahi terlebih dahulu ya. Artinya, BNI Fleksi ini merupakan pinjaman kredit tanpa agunan ataupun bisa dibilang pinjaman tanpa jaminan ya. Jadi kalian tidak perlu menjaminkan barang-barang kalian untuk mendapatkan pinjaman di BNI Fleksi ini. Kemudian yang perlu kalian garis bawahi juga adalah BNI Fleksi ini itu dikhususkan kepada pegawai aktif yang mempunyai penghasilan tetap ya. Jadi buat teman-teman yang bukan pegawai aktif ya dan tidak memiliki penghasilan tetap, itu belum bisa untuk mengajukan pinjaman di Bank BNI ini. Ya, kemudian di sini juga tertera tujuannya adalah untuk keperluan konsumtif yang tidak bertentangan dengan peraturan maupun undang-undang yang berlaku. Nah, selanjutnya pembahasan kedua adalah kira-kira manfaat apa aja sih yang bisa kita dapatkan kalau memang kita berniat melakukan pinjaman di BNI Fleksi ini. Ada 3 manfaat yang dicantumkan oleh BNI ya teman-teman. Yang pertama tentunya adalah maksimum plafon kredit sampai dengan 500 juta. Wow, limitnya itu bahkan sampai 500 juta guys ya. Ini sedikit berbeda dengan bank-bank lain ya yang udah pernah kita bahas. Rata-rata limitnya itu cuma di 200 ataupun 300 juta. Tapi untuk KTA BNI ini itu mereka menuliskan dengan jelas bahwasannya limit pinjaman mereka untuk KTA ini adalah 500 juta rupiah. Cukup besar ya teman-teman. Tentunya ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya, yang akan kita bahas sebentar lagi. Kemudian maksimum tenornya itu sampai dengan 15 tahun ya. Jadi tenornya itu bukan 36 bulan ya, ataupun bukan cuma 24 bulan, tapi 15 tahun guys ya. Tenor yang sangat panjang. Dan yang ketiga, ini seperti yang kita bahas tadi ya, ini merupakan pinjaman tanpa syarat agunan ya, ataupun tanpa perlu menjaminkan barang-barang yang kalian miliki. Oke, itu dia teman-teman ya beberapa manfaat yang bisa kalian dapatkan kalau memang kalian berniat mengajukan pinjaman di Bank BNI ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah syarat dan ketentuan untuk bisa mendapatkan pinjaman dari Bank BNI ini guys ya. Yang pertama tentunya adalah teman-teman itu harus warga negara Indonesia ya. Jadi dibuktikan nanti dengan KTP kalian. Ya, kemudian yang kedua adalah seperti yang saya bahas tadi, merupakan pegawai aktif dengan level minimal staff ya, ataupun pegawai tetap. Jadi buat teman-teman yang masih pegawai kontrak itu belum bisa mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BNI ini ya. Kemudian yang ketiga adalah telah menyalurkan fasilitas pembayaran payroll di BNI. Nah, ini juga merupakan salah satu syarat penting ya agar pinjaman di BNI ini disetujui, yaitu kalian harus menerima gaji lewat bank BNI kalian ya, ataupun sistem payroll. Kemudian ya, syarat yang keempat adalah usia minimum 21 tahun dan maksimumnya adalah 65 tahun. Kemudian melengkapi form aplikasi dan dokumen yang ditetapkan ya. Jadi nanti kita akan bahas juga ya teman-teman form aplikasinya. Kemudian syarat yang terakhir adalah persyaratan dokumen. Kalian bisa persiapkan terlebih dahulu kira-kira dokumen apa aja yang belum ada sama kalian. Nah, itu bisa kalian persiapkan terlebih dahulu. Ya, yang pertama tentunya adalah fotokopi KTP, ya, fotokopi NPWP,
Lalu rekening koran ini nggak perlu ya teman-teman. Kalau memang kalian itu udah menggunakan rekening payroll di BNI ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalian menerima gaji melalui bank BNI kalian. Kemudian juga kalian harus menyertakan slip gaji yang asli ya, ataupun surat keterangan gaji, kemudian pas foto, kemudian surat keterangan masa kerja, dan yang terakhir adalah surat pernyataan tidak akan memindahkan payroll sampai dengan kredit lunas. Nah, setelah itu teman-teman bisa scroll lagi ke atas ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas biaya-biaya apa aja sih yang akan dikenakan kepada kita kalau memang kita sudah disetujui pengajuannya untuk melakukan pinjaman di Bank BNI ini. Nah, di sini ada beberapa biaya yang akan dikenakan kepada kita ya. Yang pertama tentunya kita akan dikenakan suku bunga ya. Suku bunganya di sini itu mengikuti program atau ketentuan BNI Fleksi yang berlaku. Nah, nanti untuk suku bunganya ini akan kita bahas ya di akhir video. Kita akan simulasikan juga dengan nominal pinjaman tertentu dan juga dengan tenor tertentu kira-kira berapa suku bunga yang dikenakan kepada kita ya. Kemudian maksimum kredit ya. Jadi minimumnya adalah 5 juta rupiah. Ya, jadi buat teman-teman yang mau minjam di bawah 5 juta itu belum bisa ya, karena memang minimumnya adalah 5 juta rupiah dan juga maksimumnya adalah 500 juta rupiah seperti yang udah saya bahas sebelumnya. Kemudian juga ada yang namanya biaya administrasi ya. Biaya administrasi ini mirip-mirip dengan bank-bank yang udah kita bahas sebelumnya ya, yaitu mulai dari 150.000 saja. Ya, kemudian juga kita dikenakan biaya provisi ya teman-teman. Biaya provisi ini biaya layanan ya. Ini kita juga dikenakan sekali aja teman-teman, yaitu sebesar 1% dari maksimum kredit ya, atau dapat menggunakan biaya program yang berlaku. Kemudian asuransi jiwa. Nah, ini yang penting ya. Debitur wajib ditutup asuransi jiwa selama masa kredit dan premi asuransi dibayarkan oleh debitur. Kenapa ini statusnya wajib ya? Karena kalau misalnya nanti tiba-tiba ketika kalian melakukan pinjaman ya di Bank BNI ini dan kalian tiba-tiba katakanlah meninggal dunia ya, maka kalau misalnya kalian tidak menggunakan asuransi ya, maka pinjaman kalian itu akan dibebankan kepada orang-orang terdekat kalian ya, ataupun ahli waris kalian, ataupun saudara ataupun keluarga kalian. Ya, intinya itu sangat memberatkan. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan premi asuransi jiwa ya, maka ketika katakanlah kalian meninggal, maka tanggungan pembayaran tagihan ini itu akan ditanggungkan kepada perusahaan asuransinya. Jadi keluarga kalian yang ditinggalkan pun itu aman ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas simulasi ya. Kira-kira berapa sih tagihan yang akan kalian bayarkan ya, ataupun bunga yang akan kalian bayarkan setiap bulannya kalau memang kalian sudah disetujui melakukan pinjaman di BNI Fleksi ini. Nah, setelah kalian klik di bagian simulasi, teman-teman diarahkan ke halaman ini ya. Nah, kalian bisa langsung klik aja di bagian BNI Fleksi Aktif ya. Nah, setelah teman-teman klik di bagian BNI Fleksi Aktif ya, untuk melihat simulasi tagihannya, kalian bisa klik di bagian simulasi. Nah, setelah itu kita diarahkan ke halaman simulasi ini. Nah, ada dua kategori ya. Kalian bisa melihat simulasi pinjaman kalian itu berdasarkan penghasilan kalian ataupun berdasarkan nominal pinjaman yang kalian ajukan. Ya, katakanlah di sini kita klik aja di bagian nominal pinjaman. Ya, di sini katakanlah teman-teman itu pinjam di angka 10 juta rupiah ya. Kemudian tenornya itu katakanlah kalian pinjam selama 1 tahun. Nah, setelah kita kalkulasi ya, maka muncullah hasil simulasi berdasarkan nominal pinjaman seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat ya, tadi kan nominal pinjaman kita adalah 10 juta rupiah. Kemudian masa kreditnya ataupun tenornya adalah 12 bulan, maka angsuran kredit kita per bulan adalah Rp889.330 ya. Dengan minimal penghasilan bersih kita per bulan itu 1,7 juta rupiah ya. Jadi kalau misalnya penghasilan kalian di bawah ini, maka kalian tidak bisa mendapatkan nominal pinjaman 10 juta dengan masa kredit 12 bulan. Nah, kemudian mungkin kalian nanya, "Bang, kalau misalnya cicilan kita selama 12 bulan adalah 889.000 per bulan, maka kira-kira berapa bunga yang harus kita bayarkan?" Nah, caranya teman-teman bisa langsung kali aja 889.330 dikali tenornya ya, yaitu 12 bulan.
maka total yang harus kita bayar adalah 10.671.000 ya. Dan kalau kita kurangi dengan pokok pinjaman kita yaitu 10 juta rupiah, maka bunga yang harus kita bayarkan itu adalah 671.960 rupiah, dan ini merupakan masih bunga kotor ya, belum ditambahkan dengan biaya-biaya yang udah kita bahas barusan tadi. Ini merupakan simulasi kotornya aja ya, tapi tetap nanti tagihannya ini itu sesuai dengan persetujuan kalian waktu kalian mengajukan pinjamannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih sekilas cara mengajukan pinjamannya. Nah, di sini silahkan teman-teman kembali ya. Nah, kemudian di bagian ini kalian bisa langsung klik aja di bagian aplikasi ya. Nah, selanjutnya kalian diarahkan ke halaman ini ya. Apakah penyaluran gaji Anda melalui BNI? Nah, ini kalian dipastikan terlebih dahulu ya, apakah kalian menggunakan payroll BNI atau tidak. Ya, kalau misalnya kalian menggunakan payroll BNI, kalian jawab ya. Kalau tidak, kalian jawab tidak ya. Oke, di sini kita klik aja ya. Kemudian kita lanjut. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman persyaratan dan ketentuan umum. Nah, silakan teman-teman baca terlebih dahulu ya persyaratan dan ketentuan umum ini ya. Kemudian teman-teman langsung checklist aja, lalu kalian klik lanjutkan. Nah, maka di sini kalian disuruh untuk mengisi nomor rekening gaji di BNI ya, kemudian tanggal lahir, kemudian masukkan captcha yang ada di sini ya, lalu kalian klik proses ya. Jadi untuk proses cara melakukan pinjamannya ini saya akan buatkan khusus videonya ya teman-teman. Jadi nggak akan saya campur dengan pembahasan reviewnya ini ya teman-teman. Oke, demikian aja teman-teman video pinjaman online KTA BNI Fleksi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.